wabarakatuh. Corak lemes, Ki Bari, Ki Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Ki semangat, Ki Siang, Ki Jembeluk. Masih pemula, sampean mas sudah lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faqaha man syaa'a min ibadihil mu'minin. Summa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Aqulu da'iyan ilaihi subhanahu wa ta'ala Rabbi faj'al mujtama'na wa yadu husnul khitam wa tinama qad sa'alna min atayakal jisam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Amma ba'du. Setuju para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, ahusu bidikri wa ta'dimi awalan, sesepuh para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, wabil khusus ajunan simulja pengasuh madrasah Mambaul Ulum, beliau Hadratul Mukarram Al-Ustadz Arba'in, dan juga yang kami hormati kepada seluruh para kiai yang telah hadir pada malam hari ini. Saya maaf tidak tak bisa nyebut asma mulja ajunan seteja, namun tak ngurangi sakoni rasa hormat takdim abdina de ajunan seteja. Kejuganan Si Abdina Muljaki, seluruh jajaran panitia penyelenggara Haflatul Ikhtibar ke-16 dan juga wisuda ke-5 Madrasah Mambaul Ulum, dan juga yang kami hormati kepada seluruh jajaran Dewan Staf Mengajar, asatid wal asatidah, yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit rasa hormat dan ta'zim kami. Dan juga yang kami hormati kepada seluruh para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu muslimin muslimat yang telah hadir pada malam hari ini, yang kesemuanya sangat kami hormati dan kami ta'zimi. Dan juga kepada seluruh para santriwan dan santriwati yang semuanya sangat kami cinta dan sayangi dan juga kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah, kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala serta juga nikmat sempat. Karena kadang orang dirinya sehat namun tidak sempat untuk menghadiri acara. Begitu juga sebaliknya, kadang sempat untuk hadir namun tidak sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kula ben sampian sedaja, kula ben ajunan sedaja mangken parangi dua nikmat nikah apolong neng situng tempat ki kadintoh nikmat sehat wal dan sempat. Alhamdulillah, sehingga kula ben ajunan sedaja bisa hadir neng kadir tempat, bisa meramaikan adanya acara Haflatul Ikhtibar wal Imtihan, sekaligus menyaksikan bersama serta meramaikan wisuda ke-5 pada malam hari ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Bilih tisor langsung saos maletak terlalu malam karena tenggu legintoh pakon teti demonstrator. Demonstrator itu menanyakan kepada santri wisudawan dan wisudawati apakah mereka layak untuk diwisuda nantinya, dengan beberapa soalan
yang telah dipelajari di Madrasah Mambaul Ulum ini selama 1 tahun ya. Baik, yang dipelajari di sini diantaranya adalah ada yang namanya metode al-asas. Metode al-asas itu satu cara cepat membaca kitab kuning yang baru dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan. Kalau di Sidogiri ada Al-Miftah, kalau di Bata-Bata ada Al-Bayan, terus ada di Jepara, Bangsri Jawa Tengah ada metode namanya Amzilati. Semuanya sama, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan ikut serta, ikut andil berpartisipasi mengeluarkan metode cara cepat membaca kitab kuning yang dinamakan Al-Asas. Al-Asas itu dikeluarkan tidak lain dan tidak bukan untuk bersaing, bukan untuk bersaing tapi bersanding. Dalam rangka mempermudah para pemula, adik-adik santri sikit baru lulus SD, bagaimana cara memahami kitab kuning yang betul, bagaimana cara mengetahui ilmu nahwu dan ilmu sorof yang betul. Karena termasuk ilmu alat adalah ilmu nahwu dan sorof. Ketika sudah matang, sudah bisa ilmu nahwu dan sorof, maka ilmu-ilmu yang lain akan gampang untuk diketahuinya. Alhamdulillah, selang beberapa tahun di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan mengeluarkan metode al-asas, alhamdulillah juga banyak cabang-cabang yang mengadopsi metode al-asas ini. Lebih-lebih di Madura sendiri, alhamdulillah sekarang sudah ada 40 lebih cabang, daerah Bangkalan dan juga Sampang. Ada juga di Kalbar, Pangkal Pinang, Banjarmasin, alhamdulillah semuanya ada. Dan juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini diantaranya adalah Pondok Sarang. Di Pondok Sarang ada Al-Anwar 1 yang sekarang dipegang oleh Gus Naji. Ada Al-Anwar 2 yang dipegang oleh Gus Ubab. Ada Al-Anwar 3 yang dipegang oleh Gus Rosid. Ada Al-Anwar 4 di Sarang yang dipegang oleh Gus Taj Yasin Maimun. Dari ketiga Pondok Al-Anwar Jawa Tengah ini alhamdulillah sekarang sudah berjalan beberapa tahun, 2 atau 3 tahun mengadopsi al-asas dan sudah mewisuda al-asas di sana. Secara keilmuan kalau di bulan masih berguru ke Sarang, tapi alhamdulillah dari Sarang sendiri mengambil metode ke Pondok Lan Bulan. Itu namanya barokah. Barokahnya metode al-asas ini luar biasa. Maka dari itu sekarang di antara metode ini cabangnya ada di Preketen Mambaul Ulum. Semoga juga mendapatkan barokah daripada Pondok Pesantren Al-Mubarak Bulan dan juga pondok-pondok Sarang ataupun pondok-pondok yang lainnya yang telah mengadopsi al-asas. Alhamdulillah di sini katanya sudah berjalan beberapa tahun al-asasnya. 4 tahun berjalan, alhamdulillah di sini sudah dipelajari. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dipelajari oleh mereka dan juga sedikit demi sedikit mereka paham. Apa kalau ini kalimat apa? Kenapa kok dibaca rofa? Kenapa kok dibaca jar? Ini kalimat apa? Ini isim apa fi'il apa huruf? Alhamdulillah, insyaallah mereka akan cepat mengetahui dengan adanya metode. Baik, apa itu metode? Ya cara untuk mengetahui kitab kuning. Ya. Maka dari itu sekarang ini saya mau ngetes dari beberapa wisuda yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari wisudawan yang ada pada malam hari ini, saya mau ngetes. Biasanya kalau demonstrasi itu ada demonstrasi kilat dan demonstrasi kilat itu berarti penghafalannya secepat mana. Dan ada demonstrasi pemahaman, menyatakan lafadz, dibahas satu persatu, jadi apa, kalimat apa, dibaca apa. Nah, maka saya butuh 2. Mungkin 2 ini saya pilih dari yang ya saya raja macam Laojeng, takut panggil ya. Laojeng nggak ada ya. Baik, mon laki ini kebiasaan mon menabiro kampung-kampung selain banyak banyak ampo sengkaan. Sehingga semangat ini kebiasaan banyak nik bining. Mulai gula gitu timin madrasah, nih banyak bintang pelajar ranking ini ya kalau nik bining. Tawaning mun mangken. Makanya ken takok terjadi, takok kelaken tak semangat, maka gula milih nih bining saus 2. Nek aja ding melolo begila nih kan nih. Tore panggil sampan bigula ke atas. Tore.
sampean begelak jeling meloloh kagula tahu nih saya nggak makan naksir bain oleh sampean ki kena gelo sampean dua tadi ini ilang boleh tak apa serah kayak sampean oke tore dua wisudawati yang akan saya tes pada malam hari ini dua sampean saya tengah nunduk melolo tuh panggil ngarang baik minta tepuk tanganan dulu biar semangat biar meriah corak lemah bumbu jadi ki beri bu ki siang lemah sampean baik bismillahirrahmanirrahim kesini dua berdampingan mic-nya ada ya satu aja tes bismillah dipegang perkenalkan namanya siapa dari mana takutnya ada yang di sini santrinya ada yang dari Amerika atau dari Brazil ada ya hah? Ada baik perkenalkan namanya siapa Aisyah siapa Aisyah namanya Aisyah istri Rasulullah Masya Allah tepuk tangannya untuk Siti Aisyah romantisnya wonten iki lagu nih keburung jadi masalah ya. Aisyah sesuai dengan namanya Masya Allah cantik orangnya juga namanya. Berapa tahun belajar di Mambaul Ulum ini? 7 tahun. 7 tahun. Dari kelas berapa? Sifir. Dari kelas sifir. Yang belajar asas berapa tahun? 1 tahun. Masih 1 tahun. Sampai jilid mana? 2. Masya Allah jadi 2 ya. Gimana sulit ya? Hah? Sulitnya gimana? Apa menghafalnya? Apa pemahamannya atau gimana? Pemahamannya ya. Tapi tidak menyerah dari situ ya. Bagaimana supaya bisa memahami terus dan terus nikah. Dan insya Allah yang namanya usaha tidak akan yang namanya hasil tidak yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aisyah, orang tuanya ada di sini? Ya. Mana? Ibunya mana? Bapaknya ada? Bapaknya ada? Ada juga ya? Ada. Minta doa sama ibunya, Bu. Gini, Bu. Doakan saya. Bisa jawab. Pertanyaan. Dari demonstrator. Gimana, Bu? Doakan ya. Si Bu senyoting paling live TikTok kayak. Si musim memakan banyak live. Doakan ya Bu ya, anaknya lancar di soal. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu saya soal dulu karena masih belum ditulis secara hafalan. Kamu harus fokus pada yang saya soalkan dan harus dijawab dengan jelas, tangkas dan juga harus cepat. Namanya kilat. Lu mau geluduk terus. Nah, tapi harus jelas, tidak lalu kilat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik Aisyah. Siap saya soal ya. Sampean di wisuda kelas 6 sekarang. Sebelum saya soal, saya mau tanya dulu ke ibunya. Karena sampean di wisuda, pas kita demonstrasi, minta apa kering sepona? Nah? Minta apa? Minta? Dua. Tak som dua mangkian nambara. Nah? Doa. Oh, doa. Doa apa? Doa apa? Lancar. Nah, paling lancar. Mun aing lancar kah aja. Apa sih lancar? Saya jawab. Boleh enten di samping di luar imtihan nanti. Besok-besok kamu mau minta apa ke orang tuanya? Karena sudah wisuda dan sudah jadi demonstrator sekarang. Minta apa ke orang tuanya? Ayo bilang. Hah? Minta apa? Minta sepeda listrik? Ya. HP apa? iPhone, Infinix, Vivo, Oppo, Nokia. Oh, minta Vivo katanya. Bu, dengar Bu ya, Bu minta HP katanya. Tapi mungkin jangan terlalu dituruti dulu kalau masalah HP ini banyak mudaratnya ya. Mungkin besok-besok kalau sudah mondok atau lain sebagainya, kalau sudah usahanya sudah bisa mengatur. Karena media sekarang ini luar biasa, rawan ya. Ya besok-besok insya Allah dikabulkan oleh mamanya ya. Yang penting kamu sekarang fokus belajar ngaji, menjadi santri yang tekun, menjadi santri yang siap mengibarkan nama-nama meneruskan ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran para ulama. Siap ya?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak terlalu malam saya soal. Siap? Mic-nya dipegang. Dites dulu. Mic-nya dipegang. Kamu harus bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengarkan dengan jelas ibu-ibu. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam adalah Lafad mufid merakab dan contohnya. Zaidun qaimun. Asasnya. Kalamuhum lafdun mufidun. Ada berapa bagian kalam? 3. Sebutkan. Isim fi'il huruf. Asasnya. Azau salah satu wahil kalim ismun. Apa itu kalimat isim? Adalah lafaz yang menunjukkan arti nama. Contohnya. Zaidun qaimun. Ada berapa tanda isim? 4. Sebutkan. Tanwin jar dan berjar. Asasnya. Fal ismu fi tanwini wal habdi uri. Ada berapa huruf jar? 10. Sebutkan. Ba kaf lam inilah rubah huruf kasam. Asasnya. Wahia ba kafun malamun. Apa itu kalimat fi'il? Lafaz yang menunjukkan pekerjaan. Contohnya. Qara'a membaca dan fa'ima yafhamu. Ada berapa tanda fi'il? 7. Sebutkan. Qasin safa lam. Asasnya. Wa yuraful fi'lu bi qad wasini safa wa lam. Tepuk tangan Bu, mulai rame Bu. Mata kisah Ramadan lo sampean. Safa lam tadanya. Itu lengkapnya. Lanjut. Ini kan kita oleh siapa apa nih kah? Lanjut Ki. Lanjut. Apa itu kalimat huruf? Adalah lafaz yang tidak punya tanda-tanda. Contohnya apa? Hal fi'lam. Asasnya. Wal harfu lam yaslulahu alama illa tifaqabulihil alama. Ciri-ciri huruf I'rab adalah berubah nahi lafaz secara jelas atau dikira-kira. asasnya. I'rabuhum tayun ma fil akhiri takdiran al-afdali. I'rab ada berapa? 4. Sebutkan. Rafa nasab jar jazam. Asasnya. Al-samu arba'atun apun kata nasbun majarusum. Ada berapa tanda i'rab? 4. Sebutkan. Rafa tanda asal dhamma, nasab tanda asal fathah, jar tanda asal kasrah. Asasnya. Arba'atun min usulun wa ya damfatun wa kasrun ma sukuni mutatam tanda asal i'rab itu ada 4, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Apa itu mu'rab? Adalah lafaz yang bacaan harinya bisa berubah karena pengaruh amil yang berbeda-beda. Isi mufrad adalah Isim yang selain isim tasniyah jama' asmal hamzah. i'rabnya bagaimana? I'rab rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Asasnya apa? Bidhammi rafu mufradin wa nasbuhu bil fathi sumata bi kasrin jaruhu. Isim mufrad itu rafa dengan dhamma, nasab dengan Isim fathah. tasniyah adalah Isim yang mempunyai arti 2. i'rabnya I'rab rafa dengan alif, nasab dan jar. asasnya. Amal musanna fil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urif. Isim tasniyah dengan alif rafanya. Lanjut Bu. Dengan huruf ya untuk nasab dan jarnya. Lanjut. Lanjut ya. Gimana lanjut? Tenang. Tidak deg-degan. Saya nggak akan mukul loh. Meskipun salah saya nggak akan mukul. Nggak akan menggigit sampean. Hah? Tenang ya. Masih tenang? Siap. Terus apa itu jamak mudzakkar salim? Adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki. I'rabnya bagaimana? I'rab rafa dengan wau, nasab dan jar dengan ya. Asasnya apa? Barfa bi wawin wabiyatun wasibi salim majami amirin maupun di bi wau rafanya jamak mudzakkar. Jamak mana salim adalah Isim yang menunjukkan arti perempuan. i'rabnya. I'rab rafa dengan dhamma, nasab dan jar Asasnya dengan apa? Bidhammi rafu jamitan isim salim bil kasrin nasbuhu wa jarruhu rim rafanya. Jamak taksir adalah Isim yang lafaz yang menunjukkan arti banyak. ada berapa jamak taksir? 2. Sebutkan. Killah kasroh. Apa itu jamak kilah? Yaitu lafaz yang menunjukkan arti banyak. Sebutkan wazan-wazan jamak kilah. Afilatun afulu filatun. Sebutkan afalu. wazan-wazan jamak kasroh. Fa'alatun fa'alun fi'alun. Asasnya. Minasyari syakisa punasbutu li jami kasrati. Isim muhrimun sharif adalah Isim yang tidak bertanwin dikarenakan ilah sebab. asasnya. Yumna usur fusmili ilata ini. Isim i'rab isim muhrimun sharif. I'rab rafa dengan dhamma, nasab dan jar dengan fathah. Asasnya. Bidhammi raf tulis miqal musalif bil fathi nasab. Ada berapa ilat isim muhrimun sharif? 9. Sebutkan. Siwat mutahal jumu adal tambahan alif dan nun. Asasnya. Jamun wa alun zadawat masih farakib wa nisu jumatun wa ma'rifah. Siwat adal tambahan. Isim maksur adalah Isim yang huruf akhirnya berupa alif. asasnya. Fal walu li rabu fi kutira jami wa huwa alladzi qad kusira. Isim maksud i'rabnya dikira-kira. Isim mangkus adalah Isim yang huruf akhirnya berupa i'rabnya bagaimana? I'rab rafa dengan dhamma, nasab. Asasnya. Basaniman kusun wa nasbu. Apa itu asmaul hamzah? Adalah abun ahun. I'rabnya bagaimana? I'rab rafa dengan wau, nasab dengan alif. Asasnya apa? Barfa bi wawin hamzah talasma'i bil alif. Isim yang mudhaf pada yang mutakallim. Adalah isim yang ditambah yang mutakallim di I'rabnya? I'rab rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah. Asasnya? Fal walu li rabu fi simunusi dalil ya kajitu mahdimun farida dikira-kira sama. Alhamdulillah, tepuk tangannya yang kali yang meriah. Dari jilid 1 awal sampai akhir terjawab dengan sempurna. Ini tidak ada rekayasa ataupun apa. Bahkan saya sendiri baru sekarang ke sini dan tidak kenal ke sini siapa. Alhamdulillah bisa dijawab dengan tenang dan jelas. Jelas sih? Barusan jilid 1, jilid 2. Coba saya tanya nasib-nasib jilid 1 dulu. Bagian kalam, nasib-nasib bagian kalam. Bagian kalam 3 rupa-rupa macamnya. 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il.
kalimat huruf dor, itulah bagiannya, itulah bagiannya. Oning, lale santri oning, oning. Bagian kalam 3 rupa-rupa macamnya, 1 isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf. Itulah bagiannya, itulah bagiannya. Huruf jer, nasi-nasinya tahu jo? Huruf-huruf jer 10 jenisnya, 1 ba 2 kaf dan 3 lam, 4 min 5 ila 6 rubahnya, 7 huruf qasam itulah sumpahnya, 8 fi 9 an, 10 ala itulah huruf jernya. Terus yang lain tahu? Tahu apa? Fi'il. Tadi kan sudah disebutkan fi'il itu apa? Adalah kata kerja. Coba sekarang sebutkan nasid-nasid daripada fi'il. Fi'il lafaz yang menunjukkan Kan? arti pekerjaan. Tahu kan adanya kan? Itu pasti refnya Aisyah, romantisnya cinta. Iya, sesuai dengan namanya. Kita wajib tahu Tanda-tandanya fi'il 7 terbagi pada fi'il tertentu. Qasin saufa, lam ta ya dan nun seperti yakunu. tanda Qad pada awal fi'il madhi dan mudhari, sin saufa lam khusus. pada fi'il mudhari'nya. Tafa'il dan ta'nis hanya bisa masuk pada fi'il madhi saja. Ya fa'il di akhirnya fi'il mudhari dan amar, sin saufa lam khusus. nun taukid khafifah sakila mudhari amar, semua terpapar dalam Kitab asas yang diterbitkan bulan kalimat itu. Nggak tahu. Baik, sekarang saya soal judulnya. Jadi di asas itu ada nasi-nasinya. Dari jilid 1, 2, 3, 4, 5 itu ada nasi-nasinya. Biar santri tidak bosan, biar tidak ngantuk. Ketika sudah ngantuk atau sudah bosan, maka nasi-nasinya dikeluarkan sambil nyanyi, sambil putar buen, sambil angkat tangan. Maka namanya juga metode. Jadi harus menyesuaikan dengan anak-anak yang diajarinya. Baik, jilid 2-nya. Saya soal, apa itu isim ada berapa? 2. Sebutkan. Sebutkan. Isim ada 2, 1 isim lagi. Isim nakiro, 2 isim. ma'rifah. Apa itu isim nakiro? Adalah isim yang bermakna umum dan bisa diawali al-ma'rifah. Apa itu isim ma'rifat? Adalah isim yang bermakna khusus dan tidak bisa Asasnya diawali apa? Nakiratun qabilu al-ma'rifah wa warusitun tusammal ma'rifah. Yang bisa diawali al-ma'rifah itu nakirah, sebaliknya ma'rifah. Terus isim ma'rifat ada berapa? 6. Sebutkan. Isim domir, alami nama, isim isyarah, isim yang diawali al, isim mausul, isim yang dimudhafkan pada salah satu 5 isim ma'rifat. Asasnya apa? Bal mudmarul alamu wal isyaratu fadul adati wali walidafatu. Ma'rifatnya domir. Isim domir adalah? kata ganti untuk mutakalim wahda, mutakalim al-wahir. Coba sebutkan nasi-nasi isim domir. Huwa Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu iyahu iyahuma iyahum biyaha. Ora si oning ngereng lale iya kaya kuma kum iya ki iya kuma iya kunna iya ya iya nabihi bihi ma bihim bihima bihinna bika bikuma bikum kibikuma bikun nabi bina. Oke, mana tepuk tangannya untuk adik Aisyah? Oke, cukup ya. Barusan sudah saya jawab dengan jelas dan tepat. Terus selanjutnya kami pindah pada satunya. Kasih mic-nya. Takut Kiai sampai Rabu. Langsung ada yang nulis? Ada yang nulis? Hah? Kalau bisa bebas apa saja. Boleh. Kasih tulisan di sini nanti biar dijelaskan dengan detail. Saya tanya kepada sambil lalu ditulis ke depan, maju ke depan.
Langsung saja. Ya, bebas. Terserah sampean. Biar tidak terlalu malam. Ke depan, maju sini. Perkenalkan dulu, sambil lalu ditulis. Sampean perkenalkan dulu namanya siapa? Namanya siapa? Nazila Dwi Handayani. Siapa? Nazila Dwi Handayani. Nazila Dewi Handayani. Biasa dipanggil Biasanya Hani. kalau nama panjang itu orang Jawa. Mon Madura, Wati, Sauda, Rukoya. Mon coba Nita Faradina, Raja biasanya. Tak campur, ini coba ya. Dari mana sampean? Bapak dari Blitar. Oh, bapaknya dari Blitar. Hadir sekarang ya? Hadir. Ibunya asli sini. Asli Prekeden, Tembelengan, asli Tembelengan. Sereseh. Oh, Sereseh. Dari Sereseh ketemu sama orang Blitar. Tinggalnya di sini, ya. Alhamdulillah sekolahnya di sini. Berapa tahun di Mambaul Ulum? 6 tahun. 6 tahun. Belajar asasnya berapa tahun? 1 tahun. Berapa tahun? Udah jadi berapa? Insya Allah jilid 5. Alhamdulillah sudah jadi 5. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sudah menguasai semuanya. Kalau jadi 1 sampai jilid 5. Berarti siap ya. Nanti saya di sini ada lafaz. Nanti saya tanya, tolong dijelaskan satu persatu. Jadi apa? Siapa namanya tadi? Hani. Hani. Terus nama panjangnya? Nazila Dwi Handayani. Hani Nazila Dwi Handayani. Nyaman dengan Pak. Hani Dwi Zila Handayani. Nazila Dwi Handayani. Oh, Nazila Dwi Handayani. Mana ibunya? Mana? Yang mana? Oh, di jendela. Doakan ibunya, bilang, "Bu," gitu. Bu, Ya, terus doakan doakan saya supaya lancar. cepat jodoh. Lun, jangan keburu cepat suami. Supaya Lancar. lancar. Lancar apa itu? Menjawab. Lancar menjawab soalan yang akan disoal. Terus minta apa sama orang tuanya? Ayo. Minta doa. Pompong bedemangken, pompong kesempatan sampan tuli. Ina, siapa serowi sudah? Pentah, minta apa? Minta doa. Doa apa? Semoga sukses. Sukses dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dijabah ya. Gak minta yang lain? Gak minta yang lain sama ibunya? Bapaknya ada? Ada ya? Oh, alhamdulillah hadir menyaksikan. Baik, siap ya saya soal ya. Insyaallah. Karena kamu katanya jadi 1, 2, 3, 5 sudah hatam katanya. Siap? Saya soal ya. Kalau barusan secara hafalan, tingkat hafalannya. Kalau sekarang ini pemahamannya, satu persatu daripada lafaz yang ada di papan ini akan dijelaskan oleh adik siapa namanya, kalau boleh? Hani. Pasti Roma Irama kemarin nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, siap ya. Jangan gugup, jangan takut, saya tidak akan mukul kamu sampean, saya tidak akan makan sampean. Harus tegas, harus jelas. Jelas ya Bu ya, ini lihat ya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langkar ya masjid, tak ingat tak pernah pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz fa sod lam dibaca apa? Faslun. Dibaca faslun, kalimat apa faslun? Dari lafaz khobar. Enggak, kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa isim? Karena bertanwin. Ada berapa tanda isim? 4. Sebutkan. Tanwin jali. Setiap lafaz yang bertanwin adalah kalimat isim. Fas dibaca faslun. Kenapa dibaca faslun kok enggak dibaca faslan atau faslin? Karena menjadi khobar. Khobar. Kalau jadi khobar mana mubtadanya? Dibuang. Katanya khobar itu pasti ada mubtada. Kalau ini hanya khobar saja, mubtadanya mana? Dibuang. Apa yang dibuang? Hada. Lafaz apa? Hada. Lafaz hada. Jadi di sini dibaca rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Apa itu khobar? Adalah isim rofa yang disandarkan pada mubtada dan menjadi penyempurna makna mubtada dan bermakna panika. Terus mubtada adalah isim marifat rofa yang berada di awal kalimat dan makna dining. Faslun. Kalimat isim karena tanwin, dibaca rofa karena menjadi mubtada. Terus mufrad tasnya apa jamak? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak ada tanda karena bukan isim tasniah jamak. Bukan isim tasniah dan jamak ataupun asmaul khamsah. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah. Atau karena isim mufrad. Berarti ini bisa dibaca, kalau rafa dibaca faslun, kalau nasab dibaca faslan, kalau jar dibaca faslin. ini berarti namanya
Berarti namanya Mu'rob. mu'rob, bisa Berubah. bisa berubah. Terus di sini irobnya irob rofa karena menjadi khobar katanya. Dibaca faslun. Berarti di sini irobnya rofa. Rofanya dengan apa? Doma. Rofanya dengan Doma. ada berapa tanda asal irob? Ada 4. Sebutkan. Rafa tanda asal doma, nasab tanda asal fathah, kasroh tanda asal jer tanda asal Di sini rofanya dengan doma. Kenapa dengan doma? Kok enggak dengan doma rofa dan waw, rofa dan alif? Karena Rofa dan isim doma. mufrad. Karena isim Mufrad. mufrad. Berarti dibaca faslun menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Terus setelahnya ada fa. Apa itu? Fi. Hah? Fi. Kok biar dibaca fi? Karena Kalimat apa? Karena huruf. Kok dibaca fi kalimat apa? Kalimat huruf. Kalimat? Huruf. Apa itu kalimat huruf? Karena adalah lafaz yang tidak punya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil. Tanda-tanda isim dan fiil. Terus kalau memang huruf fi huruf apa? Huruf jer. Huruf jer ada berapa huruf? Ada berapa huruf jer? 10. Sebutkan. Ba kaf lam min ila rubba huruf qasam fi anala. Ahasnya. Wa hiya ba kafun lam min ila rubba huruf qasam fi anala huruf jer. Fi irobnya irob apa? Sini. Irob jer. Irob. Jer. Irob. Di sini mabni apa morob? Semua huruf termasuk huruf jer hukumnya? Mabni. Mabni. Terus kalau memang huruf jer, berarti lafaz setelahnya itu ada di situ ada ba ya non. Maka dibaca Bayani. dibaca Bayani. kenapa kok gak dibaca bayano atau bayana? Karena diawali huruf jer. Karena diawali Huruf jer. kalau diawali huruf jer berarti lafaz bayani ini kalimat apa? Kalimat Fiil. kalimat Kalimat isim. kenapa isim? Karena diawali huruf jer. Karena diawali Huruf jer. setiap lafaz yang diawali huruf jer adalah kalimat isim. Isim. Berarti ini dibaca apa? Fi bayani. Fi Bayani. bayani apa bayanin? Bayani. Kenapa nggak ditanwin? Karena kalau ada al baru itu ditanwin. Kenapa kok ini? Karena huruf jer. Iya, kenapa kok nggak ditanwin? Kok nggak dibaca fi bayanin? Karena menjadi isim Isim mufrad. mufrad. Karena isim menjadi isim Isim mufrad. isim lupa ya. Karena menjadi isim masih gugup kayaknya. Karena menjadi isim dob. Apa itu isim dob? Coba isim dob apa? Gabungan dua isim atau lebih dinamakan susunan Idofat. apa itu idofah? Adalah gabungan dua isim atau lebih. Terus yang pertama disebut, Isim mudhof. yang kedua Mudhof ilaih. isim mudhof tidak boleh ada Al tanwin dan tasnian jamak mudzakkar salim. mudhof ilaih hukumnya. Jer. Berarti di sini dibaca fi Bayani. bayani tidak ditanwin karena Karena isim mudhof. mana mudhof ilaihnya? Alamati. Alamati dibaca Jer. kenapa dibaca jer? Karena menjadi mudhof ilaih. Mana menjadi mudhof ilaih. ilaih. Yang di jer itu dibaca ada 3 ya. Tahu? Yang dibaca jer penyebab dibaca jer ada 3. Satu karena menjadi dibaca karena kemasukan huruf jer. 2 karena menjadi mudhof ilaih. 3 karena mengikuti kata yang dibaca jer. Di sini lafaz bayani jer karena kemasukan huruf jer, alamati dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Terus berarti dibaca coba dari Faslun fi bayani alamati. Fi bayani Alamati. dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Terus alif lam ba lam waw ghin dibaca Al-bului. jer boleh. Kenapa dibaca jer? Karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Alamati. Dari lafaz alamati juga. Berarti susunannya sama ya. Susunan Idofat. gabungan dua isim atau lebih dinamakan susunan Idofat. Yang pertama disebut, Isim mudhof. yang kedua mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Al-bulughi dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz Alamati. alamati. Terus al-bulughi, oh ini ada kapurnya. Al-bulughi itu kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat Isim. saya harkati dari hasil yang di soal ya. Fi bayani alamatil bulughi. Kalimat isim, kenapa isim? Karena diawali al. Karena diawali al. Isim apa? Ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat apa nakiro? Hah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena diawali al-ma'rifah. Karena diawali Al-ma'rifah. al-mu'arifah. Al-bulughi di sini irobnya sekarang irob. Irob jer. Ajarnya dengan Iya. ajarnya dengan Kasroh. ajarnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Ajarnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih. Iya. Jer karena menjadi mudhof ilaih. Ajarnya sekarang dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Kok enggak jer dengan iya atau jer dengan fathah atau dan lain sebagainya? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Coba baca dari awal. Faslun fi bayani alamatil bului. Artinya tahu. Hah? Masih belum tahu ya? Apa? Karena masih pemula, ini masih dicampur grogi, takut karena nggak biasa tampil di depan orang banyak di atas panggung seperti ini. Jadi
mohon dimaklumi kalau ada sedikit kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan jawaban yang tidak sesuai. Jadi mohon maaf karena mereka sendiri masih pemula, tapi insya Allah tidak akan mengecewakan. Terus di sini ada tiga huruf. Ada qaf, alif, lam. Dibaca apa? Dibaca kola. Dibaca Kola. dibaca kola. Kalimat apa? Kalimat fiil. Kalimat fiil. Kalau fiil sigot apa? Fiil madi. Sigot fiil Fiil madi. madi. Ikut wazan apa? Fa'ala. Lah, fa'alah itu 3 huruf. Fa, ain, lam. Dan baca semua. Ini kok kola, kenapa? Karena asalnya kola kawala. Karena asalnya Kawala. kola Kawala. kawala ikut wazan Fa'ala. fa'ala. Kola ikut wazan fa'ala. Dari fiil sulasi mujarrad apa mazid? Mujarad. Apa itu mujarrad? Kenapa mujarrad? Kenapa mujarrad? Karena tersusun dari 3 huruf asal tanpa huruf tambahan. Tersusun dari 3 huruf asal tanpa huruf Tambahan. tambahan. Kola ini maklum apa majhul? Maklum. Maklum apa majhul? Maklum. Coba kolah jadikan majhul. Ila. Kolah menjadi Ila. kila. Kalau kolah ada bu, kilah ada buaki. Jadi majhul itu amanah e. Nokol etokol, ngatela katela, debu debuaki. Itu majhul namanya. Yes, berarti kolah jadikan majhul menjadi Ila. coba jadikan majhul dari lafaz yang saya sebut. Nasoro, Musiro. kolah, Kuri'a. koroah, Kuri'a. katabe, Kutiba. dorobe, Duriba. fatahah, Futiha. alimah. Ulima. Terus apa lagi? Itu ya. Semua ketika dijadikan majhul, maka huruf pertama dibaca dhammah sebelum akhir di kasroh. Kalau fiil madi, lain fiil mudhari'nya nanti. Pon. Kola kalimat fiil, terus sigotnya sigot fiil Fil madi. madi ikut wazan Fa'ala. Nah, asalnya kola. Kawala. Kenapa waw diganti alif? Karena Kenapa waw diganti alif? Sampai itu ya. Kenapa waw diganti alif? Hah? Karena hidup setelah harkat fathah. Karena hidup setelah harkat fathah waw diganti alif yang asalnya qawala menjadi Kola. kola. Terus setelahnya apa ini? Ada lafaz alif, lam, mim, sod, ini non ya, fa ya. Alif, lam, mim, sod, non, fa. Dibaca apa? Musonifu. Musonnifu. Kalau tadi kamu bahas katanya ini adalah kola fi'il madi ataupun fi'il, intinya fi'il. Kalau fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Al-musonifu. Al-musonifu. Fa'il, apa itu fa'il? Adalah isim rofa setelah fi'il maklum dan bermakna pasera atau panapa. Dan bermakna pasera atau panapa. Berarti ini dibaca rofa, kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Karena menjadi fa'il. Rofanya dengan Domma. Jadi kolal Musonifu. nifu. Kenapa? Ada bu pasera, musonnif. Al musonnifu itu kalau dilarikan pada jilid 3-nya sekarang saya tanya. Kalau al musonnifu dilarikan pada jilid 3 itu sigot apa? Isim fa'il. Sigot isim fa'il dari fi'il madi apa? Sonnafa. Dari fi'il madi sonnafa. Mazid Pak mujarrad apa mazid? Mazid. Kenapa mazid? Karena tersusun dari 3 huruf asal dengan huruf tambahan. Dengan huruf tambahan. Apa huruf tambahannya? Tasdid. Sonnafa. Coba tasrif istilahi sonnafa. Sonnafa yusonnifu tasdifan tasdifatan tasnafan tisnafan musonnafan fahuwa musonnifun wadaka musonnafun sonnif la tusonnif musonnafun. Oke, tepuk tangannya untuk ibu-ibu. Ayo. Tepuk tangannya yang semangat buat Adek Hani. Musonnifu ditasrif kalau ditekan jadi 3-nya dari fi'il madi sonnafa. Berarti ini sigotnya sigot isim fa'il. Terus kalau saya tanya kalimatnya sudah. Setelahnya ada ro ha mim hu. Dibaca apa? Rohimahu. Di sini ada dua kalimat ya. Saya awali dari lafaz rohimah. Rohimah kalimat apa? Kalimat fi'il. Sigot apa? Sigot fi'il madi. Madi ikut wazan Fa'ilah. Dari sulasi mujarrad apa mazid? Mujarrad. Rohimah. Di sini termasuk kalimat apa? Isim apa? Isim domir. Domir apa? Domir mutasil. Terus setelahnya
Allahu. Dibaca? Kenapa dibaca Allahu? Karena menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Rohimah. Fa'il dari lafaz Rohimah. rohimah. Fa'il hukumnya rofa. Lafaz Allahu kalimat isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Isim apa? Isim fa'il. Isim domir. Enggak, lafaz Allahu. Ma'rifat apa nakiro? Marifat. Ma'rifat apa nakiro? Marifat. Kenapa ma'rifat? Karena diawali al-marifat. Karena diawali al-ma'rifat. Coba baca dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani alamatil buluwi qala musannifu rahimahullahu. Faslun fi bayani alamatil bulughi qala al-musannifu rahimahullahu taala. Terus setelahnya alamatul bulughi salah satun. Mungkin terus Bu. Hah? Cukup ki. Ampunlah nikah ojeng juga, ojeng gitu aja langsung saya mancing nih ser. Tapi alhamdulillah yang penting sudah kita buktikan bahwasanya mereka pada malam hari ini insya Allah semuanya tidak hanya diwisuda saja, melainkan mereka sudah pantas untuk diwisuda pada malam hari ini karena mereka sudah berhasil menjawab persoalan, entah itu persoalannya secara hafalan ataupun secara pemahaman yang telah dipaparkan. Meskipun sekone tapi mereka alhamdulillah sudah membuktikan bahwasanya mereka bisa. Mau nih soal saja tak kota mar sampai kol 12 jadi cukup 2 saus ki. Mungkin cukup pon ki. Coba bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba silakan. Baik, itu tadi sebuah pembuktian daripada calon wisudawan dari kelas 6 itu tadi yang akan diwisuda pada malam hari ini yang sudah didemonstrasi baik itu pemahaman ataupun hafalan. Kalau mau kiranya kurang tepat dari segi jawaban mereka ataupun dari Al-Fakir sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran minni hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan, para pengunjung yang berbahagia.